Apa itu bayi prematur? Ya, bayi prematur itu lahirnya belum siap. Nah, kita Mm-mm. lihat di dalam kandungan sejak Tuhan menciptakan manusia dari sel telur dan sperma ayah ibunya, lalu Iya. ini eh, janin di dalam kandungan terus berkembang ya, sekitar 40 minggu lamanya dan lahir. Jadi Ini. 40 minggu dianggap sudah siap lahir. Ya, lahir. Artinya apa dia siap lahir? Siap berpisah dengan ibunya. Karena selama di dalam kandungan dia bergantung kepada ibunya. Apa saja yang bergantung kepada ibu? Semua. Pernapasan, fungsi ginjal, fungsi hati, nutrisi, kekebalan tubuh, semuanya diatur oleh ibu. 40 minggu dianggap sudah siap. Prematur disebut apabila kelahirannya kurang dari 37 minggu. Kok nggak dibilang kurang dari 40? Karena ternyata secara teori di atas 37 minggu juga sebenarnya udah siap ya. Jadi di atas 37 minggu kita bilangnya bukan prematur lagi. Meskipun rata-rata kehamilan sampai 40 minggu. Seperti itu ya. Jadi kalau di bawah 37 minggu kita sebut prematur. Karena dia belum siap, apa saja yang akan kita hadapi? Apa saja yang akan kita pantau, yang kita takutkan gitu. Kalau anak kita lahir prematur, belum siap semuanya. Otaknya belum siap sehingga tinggi sekali resiko terjadi perdarahan otak. Fungsi otak apalagi? Fungsi otak untuk bernafas sehingga rentan dia terhadap henti napas. Dia berhenti napasnya 20 detik, kemudian dia napas lagi, berhenti, kemudian dia napas lagi. Kemudian mata. Mata itu mengalami retinopati ya, kebutaan. Jadi sangat rentan terhadap kebutaan. Kemudian telinga, terjadi gangguan pendengaran. Inilah mengapa bayi prematur ketika dia pulang ke rumah, dia tetap dipantau fungsi matanya, fungsi pendengarannya. Lalu apalagi yang kita hadapi? Belum tentu dia pintar ngenyot. Seringnya Mm-mm. bayi prematur di bawah 34 minggu dia pakai selang. Nah, ibu-ibu kadang-kadang suka bilang, "Dok, saya nggak mau anak saya pakai selang." Padahal dia belum bisa ngenyot. Dia harus makan dari mana ya? Dia harus makan, kita berikan dia selang. Tapi di atas 34 minggu, biasanya kita akan latih dia supaya dia belajar menghisap. Belum tentu pintar, tapi harus dilatih. Tadi dia pakai empeng, terus apalagi dia belajar menghisap payudara, seperti itu. Jantung, jantung itu di dalam kandungan emang ada bocor, ada lubang-lubang di dalam kandungan. Tapi setelah lahir itu lubangnya nutup ya, namanya ductus arteriosus. Dia nutup harusnya. Tapi karena dia lahir prematur, ada aja yang nggak nutup ya. Jadi tetap ada lubangnya dan itu bisa mengganggu juga fungsi jantungnya. Paru ya, paru biasanya dia tunggu, saya kan harusnya 40 minggu baru bisa bernapas. Akhirnya bayi-bayi dengan prematur terjadi gangguan pernapasan. Hati juga mengalami gangguan, kan belum matang. Pokoknya semua anggota tubuhnya belum siap berfungsi di luar kandungan. Ada masalah gangguan pengaturan gula darah, yaitu gulanya rendah. Ususnya akan berkata, saya kan harusnya belum minum ya, saya masih dalam kandungan nih, tapi udah dipaksa keluar dalam kandungan. Jadi bisa terjadi pembusukan, yaitu nekrotis enterokolitis atau NEK. Termasuk tulang, dapat terjadi kerapuhan tulang. Waduh dokter, ini kok serem banget ya. Satu halaman ini aja saya membayangkan kalau anak saya prematur akan mengalami berbagai macam ancaman. Dengan perawatan yang baik dan benar sesuai pedoman, kita dapat menghindari berbagai resiko penyakit ini.
Makanya jadi perawat NICU itu harus sangat hati-hati, harus sangat teliti ya, karena bayi-bayi kecil ini kalau keluar ini banyak sekali masalah yang bisa timbul. Termasuk kulit ya. Kulitnya ini sangat tipis. Dia gampang sekali kedinginan ya, dia harus hangat selalu. Jadi dia butuh inkubator, dia butuh mesin penghangat. Kalau kita lihat slide ini, nggak mungkin kita punya bayi prematur 900 gram, 1000 gram, terus kita bawa pulang dipinjemin inkubator kok. Ada kok donatur yang mau beliin inkubator di rumah. Itu tidak mungkin karena perawatan bayi prematur bukan hanya suhu. Lihat banyak sekali nih yang harus diperhatikan ya, bagaimana caranya ngatur oksigen, bagaimana caranya pemberian nutrisi, bagaimana caranya pemberian cairan, bagaimana pencegahan infeksi otak ya, bagaimana itu semua bisa kita cegah supaya bisa menghindari berbagai penyakit ini. Ya, jadi kalau ibu-ibu masih mendengar, oh dok, saya pakai lampu pijar aja lah di rumah, biar anget. Saya minjem inkubator aja lah sama donatur, biar anget. Nah, kita mesti lihat, ternyata bayi prematur itu masalahnya bukan hanya enggak anget, ya kan? Banyak banget nih. Jadi memang kita butuh ruangan yang spesial ya, yang namanya NICU, butuh dokter yang paham. Nah, ini adalah hal kedua yang mesti orang tua tahu kalau punya bayi prematur. Punya dua umur. Umur yang pertama, kronologis, yang dilihat dari umur saat dia lahir. Misalnya, kalau lahir tanggal 1 Maret, maka 1 April usianya 1 bulan. Itulah usia kronologis. Yang satu lagi usia koreksi atau diskon ya. Kita diskon nih umurnya. Dia kan tadinya lahir 1 Maret. 1 April kan 1 bulan. Tapi 1 Maret itu dia lahir prematur 30 minggu gitu. 30 minggu kalau ditambah 1 bulan jadi 34 minggu. 1 bulan dianggapnya 4 minggu. Jadi bayi cukup bulan saat dia usia 1 bulan kan ada acara botakin rambut, ada yang tumpengan ya kan, itu dihitung 1 bulan. Tapi untuk bayi prematur dia harus ada usia diskonnya gitu. Kalau dia usia waktu lahir 30 minggu itu sekitar mau deket-deket 8 bulan ya lahirnya ya bener-bener masih prematur. 1 bulan kemudian dia baru 34 minggu. Jadi kalau usia koreksi ini kita akan bilang, Bu, ini 34 minggu ya bayinya belum tentu pinter ngenyot, belum tentu bisa em, menghisap dengan baik, belum tentu juga paru-parunya berkembang dengan baik. Bisa aja loh masih ada yang pakai alat bantu napas ya. Nah, untuk apa sih usia ini kita bedakan? Usia kronologis untuk nutrisi dan imunisasi. Misalnya, dia lahir prematur. Tunggu ya sampai cukup bulan baru dikasih makan. Nggak mungkin itu terjadi. Jadi, ya udah pas dia lahir, meskipun dia kecil, meskipun dia prematur, tetap kita langsung kasih makan. Kita kasih ASI, biarpun ASINya cuma setetes-setetes dulu, itu tetap kita kasih. Kita tidak menunggu usianya di disesuaikan gitu. Jadi langsung aja pakai usia kronologis. Misalnya pengen makan padat ya udah mau 6 bulan ya 6 bulan karena kita tidak menunggu dia sampai cukup bulan. Sedangkan usia koreksi kita pakai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, bayi ini kan jarak, saya kasih lihat di sini ya. Kalau dia 30 minggu, dia lahir 30 minggu, jarak ke kelahiran normal 10 minggu, ya kan? 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Jadi jarak kelahirannya 10 minggu. Misalnya si bayi ini sekarang umurnya 4 bulan. Nah, itu harus didiskon. 4 bulan kira-kira 16 minggu.
didiskon 10 minggu. 10 minggunya tadi dari jarak dia harusnya lahir 40. Berarti sebenarnya bayinya usia 6 minggu. Pada saat si bayi ini usia 4 bulan, kan dia bisa ngangkat kepala, ya kan? Tapi bayi ini belum bisa ngangkat kepala. Jangan stres dulu. Ingat, perkembangan menggunakan usia diskon. Oh iya ya, bayi saya umurnya 4 bulan. Tapi saya diskon dulu 10 minggu. Kalau saya diskon 10 minggu, berarti tinggal 1,5 bulan. Bayi 1,5 bulan emang belum bisa angkat leher. Berarti bayi saya tidak terlambat gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah usia koreksi untuk pertumbuhan. Tidak boleh Bapak Ibu bilang, anak saya ini dok lahirnya 1.500 gram, cuma 1,5 kilo. Modalnya aja kecil. Jadi maklumlah kalau dia di antara teman-temannya paling mungil, paling kecil. Nggak boleh, itu nggak boleh sekali ya. Jadi kalau anak kita lahir prematur, maka dia harus kejar tumbuh. Pak, jadi orang-orang udah lari ya, udah mau nyampe garis finish, kita baru mulai lari, harus ngejar tumbuh. Pertumbuhannya spesial, pakai pertumbuhan di dalam kandungan. Kurvanya juga bukan kurva KMS yang ada di posyandu, ini kurvanya kurva khusus yang ada di apa? Kurva Fenton namanya, kurva untuk pertumbuhan bayi prematur. Nah, ini sangat sangat penting biar ibu-ibu tahu nih. Kalau dia harus kejar tumbuh, kalau kejar itu kan berarti kenceng ya, larinya mesti kenceng. Tumbuhnya mesti lebih banyak dari bayi-bayi yang badannya gede. Tapi lambungnya kecil, ngisepnya belum pinter. Oleh karena itu ini merupakan tantangan. Si kecil ini harus ngejar pertumbuhan yang sangat tinggi. Beda sama teman-temannya yang lahir cukup bulan. Nah, karena tantangan inilah banyak sekali modifikasi pemberian nutrisi pada bayi prematur. Nah, ini nutrisinya. Dia butuh lebih banyak sekali kalori untuk kejar tumbuh, bukan pertumbuhan biasa ya, tapi pertumbuhan yang dikejar-kejar. Nah, berarti kan dia harus lebih banyak dapat makannya. Tapi lambungnya cuma kecil, nggak mungkin dikasih ASI 1 galon, nggak mungkin. Nah, jadi gimana? ASINya dibuat lebih tinggi kalorinya. Ada Human Milk Fortifier HMF. Jadi ASI dicampurin sama bubuk HMF lalu dikasih ke bayi. Ada juga yang ASINya dipisahin. ASI yang encer dipisahin dulu. Ini ASI yang encer dipisahin. Nanti kalau udah diperah, udah mulai keluar ASI yang kental, baru ASI yang kentalnya dikasih ke si bayi. Atau kalau ASINya tidak keluar, boleh diberikan formula, tapi formulanya khusus untuk bayi prematur. Yang mana yang paling bagus? Yang mampu laksana. HMF mehong sekali, mahal sekali. Kalau tidak mampu laksana, tidak diberikan. ASI full boleh, kalau ASINya banyak boleh. Karena kita mau pisahin nih, yang diminum yang ASI kental dulu. Kalau dia masih lapar, boleh ditambah dengan ASI for milk, ASI yang encer. ASI yang encer ini bukannya tidak bermanfaat loh ya. ASI encer ini sangat tinggi sekali antibodinya. Nah, kalau memang mampu membeli formula atau ASINya kurang harus ditambah formula, maka berikanlah formula khusus untuk prematur. Alasannya apa? Ya ampun dok, biasa aja kali yang biasa-biasa. Nih, nggak biasa. Alasannya ini, saat di dalam kandungan itu pertumbuhannya sangat pesat. Kenceng banget tuh. Kalau ibarat kata mobil, ini nyetirnya udah gigi 4. Ngeng gitu ya di dalam kandungan. Sekarang dia di stop, dia harus pindah keluar kandungan. Sampai di luar kandungan nggak bisa ngisep. ASINya masih kempes dok, soalnya kan belum siap untuk lahiran, ASI saya masih kempes. Udah gitu ibunya stres.
ngedenger anaknya dinicu langsung stres. Karena udah ngebayangin pulang bawa bayi, udah membayangkan nanti di rumah tidur sama bayinya, ternyata ada masalah sehingga bayinya harus lahir prematur, pasti stres. Semua ibu itu lebih sayang sama bayinya lah daripada sama dirinya sendiri. Karena ibunya stres, asinya juga sedikit. Nah, inilah yang kita lakukan. Pilihannya mau ASI tambah HMF ya. HMF nggak bisa dibeli sendiri tanpa ada ASI ya. Jadi harus ada ASInya. Atau kita gunakan ASI hind milk yang keluar di atas 5 menit setelah diperah. Tapi 5 menit nih bukan aturan saklek ya. Ada juga ibu-ibu misalkan habis perah 3 menit keluar boleh-boleh aja. Ada juga yang 5 menit atau 7 menit baru keluar ASI yang kental. Atau formula khusus untuk prematur. Nah, nutrisi lain apa? Suplemen besi lebih awal. Pada umumnya, bayi cukup bulan menurut rekomendasi IDAI mendapatkan suplemen besi pada usia 4 bulan. Tapi bayi prematur mendapatkannya dari usia 1 bulan, kronologis ya. Jadi dihitung dari tanggal dia lahir 1 bulan, dihitung dia mendapatkan suplemen besi. Kenapa? Karena besi itu tidak didapatkan dari ASI, tapi didapatkan dari warisan selama di dalam kandungan. Jadi, paling banyak besi diberikan oleh ibu ke janinnya di saat hamil tua. Nah, sekarang ada bayi yang lahir 9 bulan. Udah cukup warisan dari ibunya nih, warisan besi. Ada bayi yang lahir 7 bulan. Dia belum cukup warisan besi dari ibunya. Dia nggak mengalami hamil tua. Prematur udah lahir. Jadi warisan besinya dari orang tua sangat amat sedikit. Oleh karena itu, dia lebih awal dikasihnya di usia 1 bulan. Kenapa nggak dari lahir aja? Karena dari lahir dia mesti belajar minum dulu, belajar minum ASI dulu, gitu ya. Nah, ini perkembangan. Jalan usia berapa jalan? Jalan ya ada yang 12 bulan udah jalan, ada yang 13 bulan ya. Tapi kalau dia bayi prematur, diskon. Oke, contoh kita lihat. Dia lahir 30 minggu. Jarak dari normal 30 ke 40. Jaraknya 10 minggu. Diskon ya. Wah, ulang tahun 1 tahun. Udah dapat kado. Udah tiup lilin. Ih, kok belum bisa jalan ya? Kita diskon dulu ya. Kalau 12 bulan, kita diskon 10 minggu. Sebenarnya dia baru sekitar 10 bulan loh, ya kan? Dia baru sekitar 9,5 bulan malah. Ya 9,5 bulan mah belum jalan. Jadi seperti itu cara kita menilai perkembangan bayi prematur. Nah ini nih, ini kok anak orang 4 bulan udah diangkat begini lehernya nggak jatuh. Anak saya kok jatuh. Wah udah nangis. Padahal diskon dulu. Diskon dulu umurnya pakai usia koreksi. Udah bisa ngomong manggil mama papa. Udah bisa ngomong enggak mau iya nenem lagi nambah tuh anak saya belum bisa. Oke jangan lupa harus dikoreksi dulu usianya pakai usia diskon ya. Tapi ini hanya berlangsung sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun nggak ngambil rapot semua orang. Setelah 2 tahun pertumbuhan perkembangan sudah harus sama dengan teman-temannya yang lain yang tidak prematur. Jadi itu nilai rapot dokternya, nilai rapot kadernya, nilai rapot orang tuanya, nilai rapot kesejahteraan daerahnya. Supaya bayi-bayi prematur ini ketika dia tiup lilin umur 2 tahun, dia udah tidak pakai lagi usia koreksi. Sudah tidak lagi dibilang kan prematur, tidak. Karena harusnya sudah selesai semua hutang-hutang dia untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau sekarang ibu-ibu masih ada yang bayinya dinicu, apa tipsnya ya? Yang pertama, sedekat mungkin dengan bayi. Datang, peluk, sentuh, usap. Ibu berhak melakukan metode perawatan kanguru. Pernah kalau kembar bisa nggak? Bisa. Nih
satu, kembar dua, kembar tiga. Ya, ini yang paling bagus sih punya topi. Kepalanya dipakein topi nih sebenarnya semuanya. Tapi kalau misalnya topi nggak ada ruangan anget dipeluk, yang penting nempel kulit sama kulit. Tidak dibatasi untuk bertemu dengan bayi, karena semakin sering bayi mendapatkan kasih sayang, bayi prematur akan tumbuh dan kembang dengan lebih baik. Ya, belajar merawat bayi. Nanti sampai pulang tidak akan bingung-bingung gitu. Semakin sering bertemu dengan bayinya, semakin ikut merawat, semakin mahir nanti di rumah bagaimana merawat bayi prematur. Selama mungkin. Jadi kalau KMC itu anjuran WHO 8 jam sehari loh ibu-ibu. Jadi memang harus memperhatikan juga apakah saya mendapat hak saya ya untuk kangguru di ruang perawatan. Dan sekarang WHO juga menganjurkan tanpa melihat bayinya eh, lepas alat-alat segala macam, mau pakai selang, mau pakai oksigen, tetap bisa dilakukan metode perawatan kangguru. Sesegera mungkin ibunya bisa dan bayinya tidak dalam keadaan kritis. Kritis itu artinya keadaan yang ini mengancam nyawa nih, pernapasannya lagi kritis. Nah, kalau seperti itu tidak bisa kangguru karena harus dipantau dan ditindakan oleh tenaga medis. Tapi kalau dia pakai alat bantu napas, anaknya stabil, pakai infus tapi stabil, itu tetap boleh. Kenapa? Karena zaman dulu itu ada ruang KMC, jadi hanya bayi-bayi yang udah nggak pakai apa-apa masuk ke situ. Nah, sekarang udah nggak nih, ibu-ibu, boleh nih masuk ke NICU dan KMC di NICU ya. Nah, cegah bayi dari infeksi. Kalau sakit, ibunya sehatin dulu badannya. Gunakan masker supaya tidak menularkan. Kalau kita ngerasa nggak sakit, bisa aja loh kita bawa penyakit gitu ya. Cuci tangan sesudah dan sebelum menyentuh bayi. Kenapa? Kita tahu bahwa semua organ di bayi prematur belum siap, termasuk organ imunitas, daya tahan tubuh, kekebalan untuk melawan infeksi juga belum siap. Kalau tentara kita nih udah Kopassus, ngelawan tetanus, ngelawan COVID, ngelawan influenza, itu tentara bayi prematur lulus akmil aja belum, masih SMP kali. Jadi sangat-sangat lemah daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, NICU baik itu di Indonesia maupun di luar negeri itu membatasi kunjungan untuk bayi. Biasanya hanya keluarga yang bisa melihat si bayi, nggak pegang sana, pegang sini, nanti RW sini nengokin, besok RW yang lain nengokin, besok eh, kelompok ibu-ibu, besok kelompok Tarang Taruna nengokin. Itu tidak seperti itu ya. Lalu apa yang dilakukan? Anak saya di NICU, apa yang harus saya lakukan? Perah ASI seakan-akan bayi bersama dengan ibu dan menyusui. Kalau ada bayinya, tiap 2 jam, tiap 3 jam ada yang nyusu. Itulah yang ibu harus lakukan. Jangan sehari cuma mompa ASI 3 kali. Habis itu ASInya kering. Pontang-pantinglah cari susu formula. Kalau ada bayi bersama dengan kita, itu kita menyusui bisa 8 kali sehari. Itu yang harus dilakukan oleh ibu. Pompa ASINya tiap 2 jam atau tiap 3 jam. Jadi sehari bisa mengosongkan payudara 8 kali. Tapi si bayinya itu digantikan oleh bisa alat pompa, bisa tangan pompa ASI. Jangan lupa kalau jauh dari NICU, simpan beku, bawa beku, serahkan beku. Itu sangat menjaga kualitas ASI perah. Kalau dekat dengan NICU, kasih aja ASI segar, ya kan? Pompa di NICU, kasih deh ke dapur susu. Lalu apa saja yang bagus buat kita menampung ASI perah? Paling bagus adalah botol kaca. Tapi bagusnya dalam hal apa? Dalam hal menjaga jumlah antibodi di ASI-nya tidak rusak. Kalau plastik, jumlah antibodinya berkurang dibandingkan dengan botol kaca. Kekurangannya apa? Ya namanya juga botol kaca, berat, nggak simple, ya kan?
Nah, kekurangan lain apa kalau dari plastik selain antibodinya yang menurun? Plastik ini dibuang, jadi akan menumpuk sampah. Sedangkan kalau botol plastik bisa diwariskan. Oh, ternyata teman kantor saya ada yang melahirkan ya udah deh botol plastiknya jadi opera-operan. Lalu merahnya pakai apa? Terserah, boleh pakai perah tangan, boleh pakai manual yang dipencet-pencet begitu, boleh juga pakai elektrik, yang penting steril. Kalau emang susah sterilisasi alat, pakai tangan aja. Tangan kan tinggal dicuci doang, kan nggak usah direbus kalau tangan. Tapi kalau alat-alat pompa yang segala macam itu kan harus dengan perawatannya juga spesial. Nah, kalau ibu melakukan ini ya bayinya dinicu satu dekat kita juga lebih bahagia ya dekat dengan bayi bayinya juga lebih bahagia urusannya cuman kasih sayang ya karena bayi-bayi yang dirawat dengan kasih sayang akan berbeda nanti kualitas hidupnya dengan yang tanpa kasih sayang bukan kita tidak sayang sama anak ibu tapi kan beda banget ya dokter perawat sesayang-sayangnya bedalah dengan sentuhan ibu sendiri yang setiap detik dia berada di dalam badannya selama kehamilan. Kedua juga kita harus menjaga diri kesehatan lahir batin supaya tidak sakit. Ketiga, kita pertahankan produksi ASI. Kadang-kadang ada ibu yang bertanya sama saya, "Dok, anak saya ini kan 700 gram. Dokter juga bilang belum minum. Jadi saya nggak usah perah ya. Oh jangan, jadi harus tetap perah. Supaya nanti kalau anaknya minum sudah ada ASI, tidak menggunakan susu formula. Ada juga ibu-ibu yang bilang, "Dok, ini belum keluar-keluar dok, belum keluar-keluar. Cuman setetes aja nggak keluar. Jadi nggak usah ya dok perah. Jangan, justru hari ini tidak keluar. Minggu depan setetes dua tetes. Bulan depan banjir. Kan bisa saja seperti itu. Jadi jangan lupa ya, ini harus dilakukan supaya seperti bayinya bersama dengan ibu. Nah, kalau udah bawa pulang, wah udah panik nih. Sebenarnya sih baik kalau udah pulang ya, semua tata laksananya sama. Mau bayi prematur, mau bayi cukup bulan, sama-sama harus hangat, harus kenyang. Hangat bagaimana? Pakai topi boleh, pakai KMC boleh, AC jangan dingin. Yang demen AC dingin tuh orang tuanya, bukan bayinya. Kalau ibunya capek nih, boleh kasih ayahnya ya, yang namanya KMC, biarpun judulnya mother, tapi sekarang sudah bisa dilakukan oleh siapa saja anggota keluarga, termasuk ayah ataupun nenek atau kakek bisa. Nah, jadi urusannya ini nih hangat nih, ya. Tidak ada di sini minyak telon ya, nggak ada. Kenapa? Karena minyak telon bukan salah satu cara termoregulasi. Dia tidak menghangatkan. Yang ada kulitnya jadi iritasi, merah-merah, anaknya jadi stres karena kulitnya panas, nggak enak ya. Tidak menghangatkan. Buktinya tidak ada yang beli minyak telon saat musim salju. Semua orang belinya apa? Topi wol, jaket, ya, eh, pemanas ruangan itu yang dilakukan di negara musim salju. Kedua, kenyang. Nah, ini target pemberian susu baik itu ASI atau susu formula 200 dikali berat badan. Jadi kalau beratnya 2 kilo dikali 200 berarti dalam 24 jam sekitar 400 cc. Kenapa sih saya mesti nulis begini? Karena kadang-kadang saat bayi belajar nyusu di payudara, bayi prematur belajar nyusu di payudara, belum tentu loh dia nyusu beneran. Jadi bisa jadi namanya non-nutritive sucking. Jadi dia lagi belajar ngenyot. Kita mesti pastikan dia minum. Ya, jadi setelah dia ngenyot, 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 ngenyot gitu, diperah asinya. Asinya diperah lagi, terus kita kasih lagi ke si bayi. Jadi yang pertama dia ngenyot karena belajar, yang kedua dia minum ASI perah untuk kenyang. Beda dengan bayi cukup bulan yang udah langsung hap, waduh langsung kosong payudara. Nah itu ya, jadi sering sekali bayi prematur setelah pulang balik lagi kontrol ke saya, dia bilang gini, "Dok, ini saya udah nggak pernah ASI lagi loh." "Oh, kenapa Bu?" "Soalnya anak saya udah pinter ngenyot." "Wah, hebat dong Bu ya. Sekarang udah direct breastfeeding
terus hebat Bu. Pas ditimbang turun beratnya. Padahal tadi dia harus ngejar tumbuh. Kenapa? Karena tidak dipastikan si bayi asupan nutrisinya. Jadi seharusnya apa? Jadi harus ngapain dok? Bertahap sambil direct breastfeeding, sambil kita tambahkan ASI perah. Jadi kalau dia udah jago banget direct breastfeeding, ASI perahnya juga udah pasti sedikit kan, udah kosong, udah habis sama si bayi. Dan dia juga ogah-ogahan, saya udah kenyang, ngapain ditambahin lagi? Tapi ketika dia memang masih belajar ngenyot, belum pintar, kita tambahin ASI perah, kita tidak kehilangan waktu untuk kejar tumbuh. Dan ukur ya, ukur anak-anaknya jago nih ngenyot ya, ukur dulu. Bener-bener gak beratnya naik sesuai dengan target, sesuai dengan kurva. Kalau beratnya bener naik, berarti betul asinya cukup. Dan lihat refleks sampai cuman nyot-nyot, nyot-nyot. Tidak seperti orang yang minum sesungguhnya ya. Ini bisa dipantau. Kadang-kadang ada bayi yang harus pulang dengan selang, itu juga kita tetap ajarin untuk latihan refleks hisap. Sekarang pulang dengan selang, siapa tahu minggu depan udah jago refleksnya, akhirnya kita lepas selangnya. Tapi kalau belum pinter, jangan maksa. Ya dok, saya sendokin aja dah. Tapi disendokin jatuh-jatuh, blewer-blewer, akhirnya berat badannya juga nggak tercapai. Ingat, Bapak Ibu, bayi prematur itu resiko stunting sangat tinggi, gangguan nutrisi di kemudian hari. Jadi ini, urusan ibu tuh cuma dua lah di rumah, anget, kenyang. Dan ada di buku KIA, kapan kita harus ke dokter atau ke IGD. Nggak mau nyusu. Pernah ada kejadian nih, bayi nggak mau nyusu, nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dibawa ke puskesmas. Si ibunya bilang, ya udahlah, dia nggak mau nyusu pakai pipet aja. Beda ya, nggak mau nyusu karena refleksnya jelek. Kalau dia refleksnya jelek, nggak mau nyusu ya kita pasang selang. Tapi nggak mau nyusu karena perburukan. Jadi sebelumnya dia bisa ngenyot, habis itu dia perburukan, dia teler. Nah kalau dia teler nggak mau nyusu, gawat darurat. Pusat bau nanah merah, tinjanya kayak dempul, demam, panas tinggi, nya air ya. Jadi eh, tinjanya tuh kalau bayi di bawah 6 bulan kan cuman minum ASI ya. Jadi dia tinjanya juga nggak keras kayak pisang, nggak kayak odol. Kan maklum ya. Tapi ini air doang, apalagi ada darahnya, ke rumah sakit. Muntah terus sampai nggak bisa minum, ke rumah sakit. Kuning sampai badan nih, lihat gambarnya ya. Kuningnya sampai kaki, ke rumah sakit. Lemah anaknya, anak yang bagus itu kayak penyanyi rock. Wah, gerakannya aktif. Tidak seperti itu, ke rumah sakit. Kakinya dingin-dingin, ke rumah sakit. Atau dia rewelnya merintih, itu juga ke rumah sakit. Kejang dan sesak napas. Ini ibu-ibu harus hafal. Ini sebenarnya ada ya di buku KIAP, ini tinggal digedein apa taruh di kulkas atau bagaimana. Kenapa? Sampai sekarang masih saya temukan bayi-bayi yang terlambat dibawa. Padahal ini bukan untuk bidan, ini bukan untuk perawat, ini bukan untuk dokter, ini untuk ibu dan bapak di rumah. Lihat, kamu bawa ya anak kamu ke rumah sakit gitu loh. Gambar ini tuh maksudnya gitu. Nah, yang terakhir yang belum menikah, belum hamil atau mau hamil atau lagi hamil, lebih baik mencegah supaya tidak lahir bayi prematur. Karena ribet banget kalau sudah ada bayi prematur, apalagi terlalu kecil. Makin muda, makin susah ngurusinnya. Satu, siap dulu baru hamil ya. Perempuan harus sehat. Gizi kedikitan, ya, kekurusan salah. Kegemukan juga bahaya. Gaya hidup sehat, aktivitas, jangan mager, makanan sehat ya. Saya nggak perlu lah ya cerita makanan sehat di siang hari ini. Ada aplikasi Kescatin untuk melihat kita udah siap belum ya sebagai pasangan untuk memiliki anak. Kemudian ada screening layak hamil gratis di puskesmas. Tapi karena ini dananya dana daerah beda-beda. Saya di Jawa Tengah, beda lagi mungkin APBD-nya dengan yang ada di Maluku Utara atau ada yang di Kalimantan atau di Jakarta.
Ya, tapi ini sudah ada programnya di seluruh Indonesia untuk melihat kita layak nggak sih ya punya anak. Nanti kita terancam nggak ya nyawa ibu dan nyawa bayinya kalau saya sampai hamil dan melahirkan. Atur jarak kehamilan. Nggak ada yang bilang kalau sudah menikah punya anaknya harus berapa, anaknya harus berapa, itu mah tergantung dari kemampuan. Pemerintah menganjurkan 2 anak cukup. Tapi kalau ternyata 3, 4 ya nggak dipenjara. Tapi ingat, pabriknya harus bagus dulu sebelum produksi nyawa yang selanjutnya. Di WHO disebutnya birth spacing, penjarakan kelahiran. Karena menurut WHO itu hak asasi si kakak dan hak asasi si adik untuk hidup dengan layak bersama dengan orang tuanya. Jadi enggak jarak cuman setahun, setahun, setahun. Tunggu 2 tahun. 2 tahun itu si kakak sudah 1.000 hari pertama kehidupan. Kementerian Kesehatan programnya KBPP, KB Pasca Persalinan. Rugi banget ya, udah bayar emas kawin kok anaknya cuma satu. Bukan menyuruh anaknya cuma satu, tapi mengatur jarak kehamilan. Ya, programnya sudah ada di seluruh dunia. Kalau kitanya sehat dulu, sebagai perempuan sehat dulu, si kakaknya sehat dulu, baru punya adik lagi, maka semuanya akan sejahtera. Dan selama hamil jangan lupa kontrol rutin. ANC itu nggak nunggu keluhan ya, imunisasi, makan yang bergizi, tahu kapan harus ke rumah sakit, hindari rokok dan segala macam. Ini mah gaya hidup sehat mah semua orang sudah tahu. Jadi harus harus peduli banget gitu ya. Kadang-kadang nih kita lagi sehat-sehat aja nih, rasanya kok nggak kenapa-napa. Itu kita harus periksa. Setiap ANC, namanya ANC, antenatal care. Setiap ada jadwal. Misalkan si bidan di puskesmas bilang ya udah 1 bulan sekali ibu ke sini. Dokter Objin misalnya menganjurkan untuk kontrol, datanglah kontrol. Dan ada pemeriksaan infeksi di situ. Pemeriksaan infeksi ada HIV, ada hepatitis, ada sifilis, kalau di Papua ada malaria. Itu semua diperiksa. Tidak usah marah-marah loh dok. Saya nggak ada keluhan apa-apa, kenapa diperiksa? Itu haknya ibu, dibayar oleh pajak negara. Ya, jadi kita yang bayar ke pemerintah dengan pajak supaya kita dilayani saat kita hamil dan melahirkan. Kita dapat pemeriksaan gratis, hemoglobin, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, gula, semua dikasih gratis. Jadi silahkan datang dan kalau sakit maka pengobatannya pun gratis. Termasuk imunisasinya juga gratis ya. Seperti itu mungkin Dokter Marisa, karena kalau untuk pencegahan harus satu sesi sendiri. Semoga ibu-ibu yang punya bayi prematur termotivasi untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur yang optimal.